COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoaks, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama, kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah.
Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah pada hari Minggu ini, baik jemaat yang ada di gedung gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mendengarkan warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang hari Minggu tanggal 7 November 2021. Yang pertama, pelayanan pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Simon Mutu, dibantu oleh majelis bertugas, tim musik, dan tim live streaming. Terima kasih atas pelayanan kita sekalian, Tuhan memberkati. Yang kedua, persembahan. Selama ibadah dilaksanakan secara online, jemaat dapat memberikan persembahan syukur, persembahan bulanan dan persembahan lainnya melalui rekening Gereja Toraja Jemaat Tangerang dengan mengirimkan bukti transfer ke bendahara jemaat. Juga dapat dimasukkan melalui scan barcode QRIS. Yang ketiga, program pembinaan Gerakan Cinta Alkitab Kelas Bertumbuh dalam Kristus seperti biasa akan diadakan pada hari ini tanggal 7 November 2021 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dengan narasumber Ibu Maria Dharma dari tim GKI Layur, materi penata layanan atas harta. Moderator Bapak Purnama Pangalinan. Peserta diharapkan hadir secara on time di ruang Zoom. Yang berikut ucapan selamat ulang tahun, Majelis Gereja dan segenap anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang pekan ini. Tuhan memberkati. Warta jemaat yang terakhir, pemberkatan nikah. Jika tidak ada halangan dan keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus atas diri Saudara Rizkianto dengan Saudari Mia Holida Nurhayana pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 jam 10 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Mohon dukungan doa dari segenap anggota jemaat. Sekian warta jemaat untuk hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun di gedung gereja. Mari kita siapkan hati untuk memasuki ibadah hari Minggu 7 November 2021. Panggilan beribadah. Saudara-saudara, isu ketidakadilan terhadap orang terpinggirkan hampir selalu didengungkan. Sebagai gereja dan umat percaya, bagaimana wujud keterpanggilan kita untuk menguatkan dan meyakinkan mereka yang terpinggirkan? Adakah upaya yang gigih telah kita berikan atau kita lepas tangan? Mari kita renungkan semua itu melalui ibadah ini dalam sebuah tema yang terluka, yang memberi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Kita tiba pada akta pengakuan dosa dan berita anugerah. Kita semua manusia yang penuh kekurangan, entah sadar atau tidak. Kita bisa saja terkadang melanggar perintah Tuhan atau merasa tidak melanggar, tapi kita tidak melakukan kewajiban atau tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Selaku hamba Tuhan, saya mengajak kita, mari kita menghadap Tuhan dalam kerendahan hati dan mengakui segala dosa kita dalam ketulusan hati. Ya Tuhan, kami sadar bahwa di sekeliling kami banyak sesama kami yang tidak berdaya karena ketidakadilan, kemiskinan, intimidasi dan sebagainya. Sesungguhnya Tuhan mengutus kami untuk menyatakan empati dan simpati kepada mereka. Tetapi ada saja berbagai kendala yang merintangi kami melakukan itu, sekalipun kami mampu melakukannya. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon, Ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah sekarang petunjuk hidup baru. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Mari kita bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Haleluya. Sebelum kita membaca Alkitab, sebelum kita dengar dan renungkan firman Tuhan, mari kita mohon pencerahan oleh Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang beribadah pada hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu kalau kami masih ada sebagaimana yang ada sekarang, semua karena pertolongan Tuhan. Sebab itu kami tetap mendekatkan diri kepada Tuhan karena Engkaulah Tuhan sumber kehidupan satu-satunya. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tapi kami ini manusia yang tidak layak. Sebab itu kuduskan kiranya kami. Kami ini manusia yang penuh keterbatasan. Sebab itu terangilah batin kami, bukalah pikiran kami, mampukan kami menangkap apa maksud Tuhan lewat pemberitaan firman saat ini. Ya Roh Kudus, bekerjalah di dalam diri setiap kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami sama-sama dikuatkan, juga diarahkan oleh firman Tuhan untuk hidup di dalam perjalanan iman di dunia ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berbicaralah. Karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami sampaikan doa kami. Amin. Bacaan pertama terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah
aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau lakukan, kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Ibrani 9 ayat 23 sampai 28. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Haleluya.
Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus kali ini menurut Markus pada pasal yang ke-12 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Firman Tuhan berbunyi begini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kure semangat puang. Silakan duduk kembali. Jemaat yang saya yakin tetap dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara baik yang hadir sekarang ini di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Dari 3 bacaan kita, penekanan adalah atau bacaan utama adalah dari 1 Raja-Raja 17 tadi. Elia diutus kepada seorang janda di Sarfat. Saya mau melakukan renungan ini dalam bentuk narasi supaya lebih gampanglah kita ikuti alur ceritanya. Seorang nabi kalau tampil di depan umat, ia akan penuh keberanian dan dengan penuh ketegasan secara terus terang menyampaikan apakah kehendak Tuhan bagi umat Tuhan. Dan itu yang disebut bernubuat. Itu pekerjaannya seorang nabi. Jadi jangan pikir bernubuat itu hanya meramal hal-hal yang akan datang. Ada juga itu, tetapi yang paling utama adalah di tengah kenyataan yang sedang dihadapi, sang nabi berbicara tentang apakah kehendak Tuhan bagi umatnya. Nabi Elia, seorang nabi besar. Mengapa saya bilang besar? Kita ingat di dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, siapakah yang muncul bersama dengan dia? Hanya 2 tokoh dalam perjanjian lama. Yang pertama adalah Musa, yang kedua adalah Nabi. Ingatkah kita? Musa itu tidak ditahu kuburannya di mana. Dan ingatkah kita, Elia itu diangkat hidup-hidup ke surga. Luar biasa. Dan dia berhadapan dengan seorang raja yang pada pemandangan Tuhan jahat. Namanya Raja Ahab. Mengapa jahat? Begini. Dia itu membiarkan bahkan memasukkan penyembahan berhala ke tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Istrinya berasal dari Tirus, Izebel namanya. Kalau orang di luar Israel kan kita tahu, penyembah berhala. Dan berhala yang disembah di Kanaan adalah dewa Baal, dewa kesuburan. Kalau orang Sidon, seperti tempatnya janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 tadi, itu
memuja Astoret, Dewi Kesuburan juga. Dan banyak lagi sebenarnya hal-hal yang tidak terkendali dalam penyembahan umat Tuhan. Yang mengerikan adalah begini, kalau penyembahan kepada Tuhan dicampur adukan dengan penyembahan kepada berhala, orang pasti tidak konsisten lagi mengikuti apa kehendak Tuhan, tidak menaati kehendak Tuhan. Kita bisa mengerti kalau ada ketidakadilan, ada penindasan dari yang berkuasa ke yang lemah. Ada ketidakadilan. Dan Nabi tidak bisa diam saja. Nabi harus ngomong. Tapi kalau Nabi harus ngomong seperti Elia itu, dia berhadapan dengan penguasa, dengan Raja Ahab. Dan kita tahu dari zaman dulu itu, di zaman dulu itu kalau raja bilang saya bunuh kau, kita mati. Karena dia punya kuasa yang luar biasa. Walaupun Elia itu nabi, ya dia manusia juga punya rasa takut. Dan itu bukan berarti tidak beriman ya. Sama aja sekarang kalau kita berusaha untuk mengikuti prokes ya, protokol kesehatan, bukan berarti kita diliputi ketakutan terutama. Tapi kita berupaya hidup bijaksana. Jangan mencobai Tuhan. Sudah tahu ada bahaya di sana, kita labrak aja. Itu namanya mencobai Tuhan. Tidak boleh begitu. Nah, Nabi itu menyembunyikan diri di Sungai Kerit. Tapi sebelumnya, dia bilang kepada Ahab, tidak akan ada hujan bertahun-tahun sampai saya mengatakannya. Itu atas otoritas Tuhan. Sebenarnya itu mau dilakukan Tuhan supaya orang-orang sadar, terutama sang raja, bahwa mereka semua itu telah melawan perintah Tuhan. Harus diingatkanlah mereka itu. Dan dalam ketakutannya, Elia pergi bersembunyi ke Sungai Kerit. Itu sungai kecil, semacam anak sungai dari Sungai Yarden. Sebelah timur Sungai Yarden. Kalau sekarang ini masuk daerah Yordania ya. Dan kita tahu apa yang terjadi di sana. Pasti sudah pernah kita dengar ceritanya. Dia minum dari air Sungai Kerit itu. Dan air sungai itu jernih tentunya. Karena dia bukan air Sungai Yarden yang sudah campuran di dalamnya. Itu masih murni katakanlah. Dan setiap pagi dan setiap petang ada burung gagak datang membawakan roti dan daging baginya. Ya kalau Tuhan mau memelihara kita, kita tidak boleh mensistemkan Tuhan. Dia bisa pelihara kita dalam berbagai cara. Dan yang dialami oleh Elia adalah Tuhan memelihara dia melalui seekor burung gagak. Tetapi pada waktunya Sungai Kerit pun kering. Karena kemarau panjang. Nggak usah di sana. Di Indonesia ini, tanah yang luar biasa subur dan begitu banyak tumbuh-tumbuhan. Kalau kemarau panjang di beberapa tempat, orang menderita. Kemarin saya dengar orang di NTT, di timur, ada yang sudah mengeluh, tidak ada air. Dan orang bisa jalan kaki untuk mencari air berkilometer. Yang penting dapat air. Dan kita sudah bisa bayangkan. Kanaan itu diimbasi padang pasir, padang gurun. Kalau tidak pernah hujan, bagaimana jadinya? Jadi Sungai Kerit pun kering. Sekarang ini, kalau ibu-ibu bapak-bapak ke tanah Kanaan, tidak akan pernah merasakan itu lagi. Kita akan merasakan betul ini dikatakan dalam Alkitab. Ini tanah yang berlimpah susu dan madunya. Subur, karena apa? 80% air di Israel disuplai dari Danau Galilea. Danau Galilea itu danau air tawar. Itu yang diolah oleh mereka. Bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk pertanian, untuk perkebunan. Dan itu dilakukan dalam teknologi canggih. Dulu saya tanya kepada guide, bagaimana bisa ini? Dia bilang semua ini computerized, diatur dengan komputer.
Jadi air itu akan memancar, kan sudah ada pipa-pipa di bawah tanah di kebun. Air akan memancar ketika diperhitungkan bahwa sekarang dibutuhkan itu. Ini luar biasa saya bilang. Mungkin pernah kita dengar di Ethiopia, orang-orang Israel mengajarkan orang Ethiopia bagaimana mempraktekkan pertanian secara modern. Dan luar biasa berubah. Dulu kalau kita bilang Ethiopia kan kelaparan betul, terluka betul mereka, menderita. Tapi sekarang ini berubah total. Nah begitulah di Israel. Tapi ini zaman dulu, belum ada sistem pengairan seperti itu. Ya, teknologinya masih kuno sekali. Jadi kalau bertahun tidak ada hujan, pasti orang menderita. Singkat cerita, ketika air sudah habis di Sungai Kerit, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke negeri Sidon. Itu berbatasan dengan Galilea di utara. Sekarang masuk daerah atau negara Libanon. Pergilah ke sana, ke seorang janda. Jadi Tuhan perintahkan dia pergi ke Sidon. Itu sudah di luar kekuasaan Raja Ahab. Lebih aman juga dari segi ancaman yang dihadapi oleh Elia. Waktu kami para pendeta bersiap, ada yang bertanya, bagaimana ya? Kok perempuan itu mau terima Elia? Ya, itu katanya yang disebut keramah tamahan, hospitality begitu. Saya hanya bilang begini, ingat Elia tidak pergi aja ke sana. Memang diperintahkan dan diperintahkan ke sang janda itu. Apa yang bisa kita pikirkan tentang itu? Yang pertama, Tuhan mau memelihara Elia. Tuhan masih mau pakai Elia. Tidak boleh mati kehausan atau mati kelaparan. Hidupnya harus berlanjut. Saya secara pribadi, saya ini hamba Tuhan. Saya selalu yakin Tuhan pelihara hambanya. Saya bilang kalau kita melayani dengan tulus, tidak mungkinlah Bapa di sorga yang kita layani itu akan tutup mata. Pasti dia pelihara kita. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Saya hanya secara bergurau biasa bilang, ada saja caranya. Tuhan itu tidak habis akal untuk memelihara umatnya. Dan itu selalu harus kita yakini. Setiap kita pribadi, Tuhan memelihara kita. Mari kita ikuti sebentar percakapan Elia dengan janda di Sarfat. Mulanya Elia, dia jadi dekat pintu gerbang, dia temukan sang janda itu sedang memungut kayu bakar maksudnya. Lalu dia minta air. Nah, di situ kelihatan memang ini janda ini ramah. Diambilkan air, tapi tidak berhenti sampai di situ. Elia bilang, berilah juga aku sepotong roti. Pasti dia sudah lapar. Perjalanan dari Sungai Kerit ke Sidon itu kan bukan pakai mobil, ini jalan kaki. Di tengah kekeringan. Tapi janda itu mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Tepung sisa sedikit. Minyak dalam buli-buli sedikit. Sekarang saya mengumpulkan 2-3 kayu. Saya akan bikin roti. Dan malam ini saya dengan anak saya, satu anaknya, akan makan. Sesudah itu kami akan mati. Kita bisa membayangkan betapa miskinnya janda itu. Ini makanan terakhir. Coba kita memposisikan diri seperti itu. Mungkin kalau kita lihat anak kita, kita bilang, kalau saya bilang, oke lah, tapi anak ini masih punya masa depan. Besok kami mati karena tidak ada yang mau dimakan. Penderitaan luar biasa. Kemudian Elia mengatakan, pergilah membikin roti. Tapi bikinkan aku dulu roti kecil. Saya biasa bilang, orang juga bisa tafsirkan begini. Berilah sesuatu juga kepada hamba Tuhan yang sedang datang kepadamu. Tidak apa-apa, tidak akan kehabisan kau karena kau kasih makan hamba Tuhan. Bikinkan aku roti kecil katanya.
Karena beginilah firman Tuhan Allah Israel, itu dibaca tadi ya. Tepung di dalam tempayan itu tidak pernah akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis. Itu firman Tuhan. Dan kita tahu kalau Tuhan berfirman, firman-Nya adalah ya dan amin. Itu benar. Tapi masalahnya begini, yang mendengarkan firman ini bukan orang Israel. Dia orang Sidon, tetangga. Saya lalu pikir, rupanya terkadang juga karena dekat perbatasan, orang Sidon itu mendengarkan tentang kuasa Tuhan. Ingat, di zaman Tuhan Yesus ada juga orang di daerah sana yang minta supaya anaknya disembuhkan kan. Jadi dia tahu juga ada kuasa pada Allah Israel. Jadi sekarang menjadi nyata dari seorang janda yang miskin ini, yang sudah siap untuk menghadapi maut. Bukan hanya keramah tamahan, bukan hanya hospitality yang dia perlihatkan. Tapi dia memperlihatkan iman. Boleh dikatakan begitu, iman. Dia percaya kepada apa yang dikatakan Elia. Dia percaya bahwa Allah Israel itu punya kuasa. Mungkin dia dengar ceritanya banyak kali. Kemudian bukan hanya percaya doang. Dia menaati apa yang dikatakan oleh Elia. Dia percaya kepada firman Tuhan. Tepung dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Saya mau katakan itu tindakan iman. Sebab percaya itu bukan hanya sekadar mengatakan, oh saya tahu ada Tuhan. Percaya itu artinya mempercayakan kehidupan sepenuhnya kepada Tuhan. Menaati perintah-perintahnya. Ya. Kalau istilah Inggrisnya total surrender to God. Menyerahkan diri secara total, sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, itu gampang aja Pak Pendeta. Janda itu mengatakan, oke lah saya pergi buatkan roti. Ingat, apa kira-kira pergumulan batinnya? Kalau dia katakan besok kami akan mati, kalau sang tamu ini saya beri roti, lebih cepat lagi mungkin jam 12 kami sudah mati. Kira-kira bayangan secara ini terjemahan bebas ya. Karena apa yang tersedia ini sudah dibagikan kepada orang lain. Tetapi ia melakukannya. Jadi banyak hal yang bisa berkecamuk dalam dirinya. Tapi keputusannya adalah saya pulang, saya bikin roti dan saya berikan kepada abdi Allah ini. Tuh luar biasa. Seorang janda miskin. Bukan orang Israel lagi. Melakukan tindakan iman. Kita ingat dalam perjanjian baru. Ada juga orang yang Tuhan Yesus bilang. Iman sebesar ini tidak pernah kutemukan di kalangan orang Israel. Ini tanda-tanda bahwa memang Allah mengasihi bukan hanya satu bangsa. Israel itu hanya tujuan antara. Supaya melalui mereka berita sukacita tentang karya keselamatan dari Allah tersampaikan kepada orang-orang lain. Biasa diistilahkan begini. Tugas Israel adalah memanggil orang-orang lain datang ke Sion untuk menyembah Allah. Dan panggilan itu harus terwujud baik dalam tutur kata maupun dalam tindakan yang nyata. Karena harus ada kesaksian baru orang tertarik. Kalau kita sekarang gereja, kita bilang kita ini persekutuan. Lalu kita hidup hanya seperti dikurung dalam ring tinju. Setiap hari orang bertengkar, saling mempersalahkan. Apa yang orang mau dengar? Berita apa yang tersampaikan kepada dunia ini? Tidak ada yang menarik. Tapi kalau kita hidup di dalam kasih, saling mempedulikan, saling menopang, saling mendoakan. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan di situ kesaksian terpancar dari kehidupan kita. Sekali lagi, baik melalui tutur kata maupun
melalui tindakan yang nyata. Sang janda pergi membuat roti untuk Elia. Dan kita sudah tahu apa yang terjadi. Terjadi mujizat. Betul. Apa yang dikatakan oleh abdi Allah ini. Bahwa tepung di dalam tempayan itu tidak pernah habis. Dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak pernah habis. Dia dan anaknya bisa terpeliharakan. Bahkan Elia yang menumpang di rumahnya bisa terpeliharakan. Saya mau katakan begini, bisa saja kan terjadi ketika Elia datang dan minta roti, janda ini bilang, wah saya ini janda miskin, tidak punya apa-apa, banyak orang kaya, kau pergi aja ke sana, minta roti. Tapi dia tidak lakukan itu. Orang kan biasa gampang dalam hidup ini melepaskan tanggung jawab. Dalam gereja juga bisa terjadi begitu. Gereja itu butuh dana, butuh duit misalnya. Mungkin ada orang yang dimintai duit, dia bilang kepada PPGT yang cari dana, tidak ada di sini, kau pergi ke sana, yang orang kaya itu saja. Ya, dia tidak mau melakukan apa-apa. Dan sebenarnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya terkadang begitu. Artinya orang bisa merasa terlalu susah. Lalu seolah tidak mampu buat apa-apa. Kalau dalam bahasa Toraja dia bilang begini. Apa retepan di tanah tak emang apa-apa. Jadi seolah-olah dia bilang tidak usah saya dibilangi kalau soal tanggung jawab atau apa. Pergi aja ke tempat lain. Dan di sini kita belajar. Yang terluka justru yang memberi. Orang yang tahu dia besok mati karena sudah kehabisan makanan, justru mau melayani abdi Allah. Dan ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, apa yang kita saksikan? Mujizat terjadi. Mengapa tidak? Hidup ini kita terima dari Tuhan. Dunia di mana kita bekerja, dunia di mana kita melakukan banyak hal adalah dunianya Tuhan. Tuhan yang menciptakan. Kalau ia mau melakukan mujizatnya, tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Mujizat terjadi bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita bicara tentang yang terluka yang memberi, pertama kita ingat tentang Tuhan Yesus. Tadi dibaca dari Ibrani ya. Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya menjadi kurban, katakanlah. Untuk menebus dosa kita. Ia telah menjadi miskin supaya kita yang miskin ini menjadi kaya di hadapan Tuhan. Ingat Tuhan Yesus kata surat Filipi pasal 2 telah meninggalkan tempat kemuliaannya. Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi ia mengosongkan diri. Ya, istilah Yunaninya kenosis. Ia menghampakan diri. Mengambil rupa seorang hamba bahkan mau mengorbankan hidupnya. Karena kasihnya bagi kita sekalian. Bagi ibu bapa, bagi saudara-saudara dan bagi saya. Luar biasa kasih Tuhan itu. Ia terluka, tapi ia bukan sekadar memberi duit kepada kita atau memberi roti. Ia menghadirkan roti hidup bagi kita. Melalui Kristus kita memiliki kehidupan kekal. Dan saya suka bilang, sebab itu dalam hidup ini jangan pernah mengatakan, Pak Pendeta, saya ini di tempat kerja tidak punya kedudukan. Saya di dalam hidup saya tidak punya harta yang banyak. Jangan mengeluh saja. Bersukacitalah dan bersyukurlah selalu bukan karena harta duniawi atau karena kedudukan duniawi. Bersukacitalah dan bersyukurlah selalu seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena apa? Karena kasih Tuhan di dalam Kristus. Itu tidak pernah bisa ditawarkan oleh dunia ini bagi kita. Dunia tidak akan mampu memberikan hidup kekal.
Dunia tidak akan mampu memberikan pengampunan dosa bagi kita supaya kita bisa hidup di hadirat Allah. Jadi luar biasa kasih Tuhan. Siapapun saudara, jangan merasa Tuhan tidak peduli. Dalam keadaan apapun saudara berada, jangan pernah merasa Tuhan melupakan Anda. Tuhan mengasihi kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus. Dengan menghampakan dirinya, dengan mengorbankan dirinya untuk kita. Yang kedua adalah apa yang dikatakan tadi dalam Injil Markus 12 yang saya bacakan tadi. Tuhan Yesus berada memperhatikan orang-orang yang memberi, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan. Ingat waktu itu tidak ada uang kertas ya, yang ada adalah uang logam. Semua uang logam, entah kecil atau besar. Ya. Saya biasa bilang ya, kira-kira beginilah. Kalau orang kaya datang, dia kasih mungkin bukan hanya satu, tapi beberapa dan berat-berat lagi karena uangnya besar-besar. Masuk ke kotak persembahan bisa bunyi, jreng. Ya kan? Bunyi keras. Dan orang bisa menoleh, siapa itu? Siapa yang memberi? Dan orang akan mengatakan, oh hebat orang itu. Tapi Tuhan Yesus kan punya rumus terbalik. Ya, dia panggil murid-murid, dia bilang, janda yang miskin itu, yang memberi 2 peser, 1 duit. Susah kita bayangkan 2 peser ya. Saya ingat waktu saya masih kecil, ada kalau dalam bahasa Toraja dibilang, misa depen, itu uang terkecil. Itu setengah sen itu namanya misa depen ya. Dan dia memberi 1 sen katakanlah, 2 peser ya. Ia memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus bilang, dia memberi paling banyak. Mengapa? Dia memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya. Kalau orang lain memberikan dari kelebihannya. Maksudnya begini, bisa saja kan orang memuji orang karena memberi banyak, tapi tidak tahu. Dia mungkin beri 2 juta, 10 juta, 100 juta, tapi yang tinggal, yang sisa pada dia jauh lebih banyak. Bisa hidup 7 turunan. Kalau janda ini, dia beri 2 peser. Tapi itulah hidupnya. Itu sengaja Tuhan Yesus bilang, untuk mengungkapkan bahwa janda miskin ini mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dia tidak bilang kalau saya kasih 2 peser ini, apakah saya masih akan hidup? Tidak ada hitung-hitungan begitu. Saya suka bilang juga ke jemaat. Baik waktu saya masih aktif maupun sekarang sudah emeritus. Jangan suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Kalau mau memberi-beri dengan tulus ikhlas. Dan janda ini memberi, dibilang seluruh nafkahnya. Artinya sekarang hidupnya ke depan dia percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan, ke dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun dia tidak tahu bagaimana hari esok, tapi dia tahu Tuhan pelihara dia. Saya suka itu lagu ya. Tak ku tahukan hari esok ya. Banyak hal tak ku pahami ya dalam masa menjelang. Tapi satu yang terang bagiku, tangan Tuhan yang pegangnya. Saya biasa bersenandung dan suka nyanyikan itu karena refnya lagu itu, minta maaf kalau saya pernah ngomong di sini. Dalam bahasa Inggris saya hafal betul itu refrainnya. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow and I know who holds my hand. Kira-kira begitu keyakinan sang janda. Dia tahu siapa yang pegang masa depan. Dia tahu siapa yang pegang tangannya. Keyakinan ini harus kita lakukan. Dan sekarang mau saya tekankan. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Tidak boleh terlalu merasa susah lalu mengatakan, saya tidak bisa bikin apa-apa. Yang terluka justru yang memberi. Dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dicontohkan oleh janda di Sarfat. Dicontohkan oleh janda miskin yang memberi persembahan hanya 2 peser. Tapi pada pemandangan Yesus,
itu persembahan yang terbesar. Ingat, Tuhan Yesus itu Allah. Dia tahu apa yang di dalam hati. Dia tahu janda ini tulus memberi. Tidak ada kan yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saya biasa bilang kepada orang muda, jangan kau bilang, oh, saya jauh dari orang tua, saya lagi kuliah di kota lain, apapun saya bikin di sini tidak ada yang lihat. Oh tidak. Dimanapun kita berada, Tuhan menjangkau kita dengan kuasanya, tapi juga dengan kasih-Nya. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Sebab itu ibu bapa dan saudara-saudara, mari berusaha selalu merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Mungkin kita katakan persoalanku besar, tetapi ingat, kuasa dan kasih Tuhan lebih besar bagimu. Jadi jangan pernah putus asa. Dan jangan lewatkan kehidupan ini begitu saja. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Ya. Jangan orang muda mengatakan, oh Pak Pendeta saya kan masih muda. Kalau Pak Pendeta itu sudah tua mungkin sudah bau tanah, orang bilang ya. Tidak. Orang muda juga bisa tiba-tiba dipanggil Tuhan. Tapi selama kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, selama diberi kesehatan oleh Tuhan, lakukanlah sesuatu. Persembahkan hidupmu, itu adalah ibadah yang sejati. Lakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berpartisipasilah dalam gereja Tuhan melalui talenta yang Tuhan beri kepada kita masing-masing. Saya tidak bisa main musik, tapi ada orang yang pintar main musik. Saya tidak tahu menjadi orang yang ngatur multimedia. Saya ini gaptek. Orang tua kan pada umumnya gaptek. Tapi ada orang yang bisa lakukan itu. Sukacitalah melakukan itu. Ya. Di dalam Tuhan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Yakin itu. Di dalam Tuhan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Nah, ibu bapa dan saudara-saudara, kiranya hidup kita merupakan berkat bagi banyak orang. Kiranya hidup kita di dunia ini berguna, mendatangkan keselamatan bagi orang lain, kesejahteraan bagi orang lain, dan berguna untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita saat teduh sejenak dan merenungkan seberapa jauh hidup ini kita jalani di dalam syukur kepada Tuhan, dalam sukacita iman, dalam keyakinan bahwa Tuhan pelihara kita. Seberapa jauh hidup ini menjadi suatu kesaksian bahwa di tengah ketidakadilan kita menghadirkan keadilan. Kita memperjuangkan kebenaran. Di tengah penderitaan banyak orang, kita menghadirkan pertolongan. Kita tidak hidup untuk diri sendiri. Tuhan mau bekerja melalui kita, siapapun kita. Amin. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan dahulu kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan bersama-sama dengan semua orang beriman di muka bumi ini dan dari segala zaman, mari kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman Kristen menurut pengakuan iman Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mendasarkan pada Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur selagi aku ada. Mari kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Ibu bapa dan saudara-saudara yang Kristus kasihi, marilah bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam kami beribadah kepadamu. Engkau hadir menyertai kami. Engkau yang memberitakan kehendak-Mu melalui hamba-Mu. Kami bersyukur karena firman kebenaran-Mu, dan kami berdoa Tuhan, tolong kami. Lanjutkan pemeliharaan-Mu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu kami pegangi teguh dalam membahterakan kehidupan di dunia ini. Di dalam memberi, menjadikan hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang kami jumpai pada perjalanan hidup ini. Melakukan sesuatu juga di tengah gereja-Mu, mengambil bagian, karena itu yang Engkau kehendaki dari kami. Mewujudkan persekutuan yang indah yang dapat menjadi daya tarik bagi orang untuk datang juga bersujud di kaki Kristus. Kami berdoa kiranya persembahan syukur yang kami beri juga berkenan pada pemandangan. Bahkan kiranya ibadah kami ini merupakan korban yang berbau harum, merupakan kurban yang berbau harum di hadirat Tuhan. Kiranya persembahan yang kami beri berguna untuk pekerjaan pelayanan dalam gereja-Mu Tuhan, untuk kebangunan jemaat, untuk terselenggaranya hal-hal yang di dalamnya nama-Mu dimuliakan dan kerajaan-Mu disebarluaskan. Bapa di sorga,
Ketika kami bersyukur, kami mau bersyukur bersama saudara-saudara kami yang entah hari ini atau sepekan kerja baru lalu dan yang akan datang ini berulang tahun. Tetaplah kiranya Engkau memberkati mereka, Tuhan. Beri umur panjang. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat mengikuti ibadah baik di sini maupun ibadah live streaming dari rumah masing-masing. Kiranya Engkau menilik mereka dalam keberadaan masing-masing, Tuhan. Teguhkan dalam pengharapan mereka yang digoda oleh keputusasaan karena beratnya perlombaan kehidupan di dunia ini. Nyatakan pertolongan-Mu bagi mereka, Tuhan. Yakinkan mereka bahwa orang-orang yang berserah kepadamu, orang-orang yang beriman, Engkau peliharakan dengan berbagai cara. Bapa di sorga, hadirlah dalam kehidupan setiap keluarga di Jemaat Tangerang ini. Hadir dengan damai sejahtera-Mu bagi mereka. Berkati dalam pekerjaan masing-masing. Berkati anak-anak bahkan cucu-cucu mereka. Jemaat yang sedang bergumul dalam sakitnya, Tuhan, pulihkanlah, berkati segala usaha perawatan. Kami sebut di sini Aurora, putri Bapak Yispan Simak, yang berada dalam kelemahan tubuh. Oh Tuhan, pulihkanlah dia, sembuhkanlah dia. Bapa di sorga, kami ingat anggota jemaat yang berduka, Tuhan, hiburkanlah. Bahkan sekali lagi kuatkanlah di dalam pengharapan. Kami berdoa untuk segala pekerjaan pelayanan di tengah jemaat-Mu di sini. Pelayanan baik secara onsite maupun online. Kiranya semua terselenggara dengan baik. Dan di situ persekutuan dirasakan oleh jemaat-Mu. Di situ kehangatan kasih boleh terpelihara. Dan di situ firman Tuhan terus-menerus diberitakan, yang memberikan kesegaran dan tuntunan bagi jemaat Tuhan. Berkatilah pendeta, penatua, diaken, dan seluruh pengurus OIG di jemaat ini. Mampukan mereka melakukan tugas-tugas dengan ketulusan hati, dengan sukacita. Bahkan biarlah bersama dengan seluruh anggota jemaat mereka sehati sepikir bekerja bagi kebangunan jemaat Tuhan. Ada kelas GCA, kelas bertumbuh. Berkatilah itu, supaya melalui semua itu, kehendak Tuhan semakin dihayati, dipahami oleh jemaat Tuhan untuk diberlakukan dalam kehidupan beriman. Ada rencana pernikahan anggota jemaat, rencana pernikahan saudara Rizkianto dan saudari Mia, Tuhan berkatilah, yang akan dilaksanakan 15 November akan datang. Kiranya semua yang dirancang oleh keluarga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pelayanan gereja, baik di lingkup Klasis, wilayah 4, Sinode Gereja Toraja, di lingkup PGI, bahkan dimanapun gereja hadir. Kiranya dimanapun gereja hadir, di situ damai sejahtera Tuhan diberitakan dan dihadirkan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kerukunan hidup, kehidupan saling menghargai satu dengan yang lain, tetap terpelihara di negeri ini. Berkati pemerintah kami, Tuhan. Kiranya kebijakan mereka sungguh-sungguh berguna bagi kesejahteraan rakyat, bagi tegaknya keadilan. Terutama di dalam berusaha menanggulangi wabah COVID-19 sekarang ini. Juga para tenaga kesehatan, Tuhan tolonglah beri ketabahan kepada mereka yang berada di garda depan, merawat mereka yang terpapar. Sayangi mereka semua, Tuhan. Bapa yang setiawan di sorga, Engkau tahu pergumulan kami setiap pribadi dan setiap rumah tangga. Kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Dan kalau sebentar nanti kami yang hadir di gedung gereja ini kembali ke rumah kami masing-masing, dan bersama dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah, kami akan menjalani pekan kerja yang akan datang. Tuhan, kiranya kuasa dan kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Kiranya kuasa-Mu menaungi kami, melindungi kami,
Dan kiranya tangan pengasihan-Mu tetap menatang kehidupan kami semua. Tuhan berkati semua mereka yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya semua mereka tetap Engkau berkati, dan supaya mereka tetap bersukacita melayani di masa-masa yang akan datang untuk Tuhan. Sertai kami dalam perjalanan ke rumah masing-masing Tuhan. Engkau berkenan mendengar doa kami. Bukan karena kami layak, tapi hanya karena kasih-Mu di dalam Kristus Yesus. Di dalam namanya saja Tuhan kami sampaikan doa dan syukur kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 182, Kuutus Kau. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara-saudara sudah dengarkan. Yakinlah akan pertolongan Tuhan yang sempurna itu, serta jadilah penolong bagi sesama yang membutuhkan pertolongan. Cuma Tuhan arahkan hatimu sekarang kepada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini bahkan kekal selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan nyanyian syukur Janji yang Manis. Dipersilahkan untuk duduk kembali.
Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terumbang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah